Ya, jangan lupa untuk dikasih tipe data terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi sebuah apa variabel. Apa kalau warna berarti string. Oh ya, kalian sudah diajari dasar-dasar dari sisap enggak? Misal kayak tipe datanya apa aja, terus aritmatika dari sisap. STM kemarin diajari apa enggak? Eh, Oh, udah yang kucing. Kayaknya bukan susah. Misal human, objek human. String nama, misal namanya apa ya? Ricky. Oh ya, mungkin ini sedikit apa ya? Info. Kalau misal kalian menggunakan string itu, kalian tidak bisa menggunakan titik satu. Kayaknya. Ini karena kalian kalau titik satu biasanya itu digunakan untuk char, tipe data char. Nah, tipe data char itu hanya bisa berisikan apa ya? Data yang satu angka, satu digit atau satu apa ya? Satu value misal kayak gini. Itu hanya bisa char. Nah, ini baru udah error. Kalau misal si char ini aku kasih banyak, nah itu bakal error. Nah, kalau value-nya banyak tuh menggunakan string. Ini kok bisa error ya? Ya, sisap memang kadang-kadang. Oh ya, kalau string itu jangan pakai titik satu, sorry. Harus pakai titik dua dulu. Nah, baru ada error. Oh dia, atribut human itu contohnya apa ya? Apa ya? Tinggi, tinggi badan, kayak integer. Misal, misal 180. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja. Hmm, nah, kalian bisa setelah kalian membuat sebuah kelas, di sini kalian bisa membuat sebuah objek dari kelas tersebut. Jadi anggap aja kalau gambarannya kelas itu sebuah cetakan dan kalian itu bisa membuat cetakan yang banyak, bisa membuat cetakan human satu, human dua, dan seterusnya. Nah, untuk membuat cetakan tersebut atau objek baru, kalian buatnya itu di private static void main. Pokoknya di main. Nah, di sini kalian bisa membuat human. Ini bisa langsung di tab, tab human, human satu misal untuk objek pertamanya new human. Nah, terus kalian bisa panggil di variabel human satu, human satu, salah salah. Ya, human satu dot nama misal. Nah, ini error kenapa? Kenapa nggak muncul namanya? Karena belum di public si string namanya sama integernya. Ya, maksudnya. Nah, baru muncul apa atribut nama dan tinggi. Oke, bisa kalian isi variabel human nama human satu dot nama. Misal, eh, oh jangan gini dulu. Bentar. Ini jangan diisi dulu. Cari, cari. Nah, ini kalian bisa isi di sini. Misal namanya Vicky. Kemudian human satu dot tinggi. Misal tingginya 150. Hmm, ini bisa kalian konsol. Coba di konsol ya. Console.writeline. Satu dot nama. Untuk di konsol Ricky.
Oke, berhasil. Ini juga bisa. Bentar. Apa ini bisa dikasih variabel ya kalau ada itu. Pesawat ini nambahin human satu dan tinggi perjalanan. Nah, Ricky 150. Oke, itu untuk kelas ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana, gimana? Sepertinya sudah paham. Ya, oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, eh, apa ini? Ada yang kata nggak? Silakan yang mau tanya. Sebelumnya apa suara saya kedengeran, Mas? Iya, dengar, dengar. Saya mau tanya di bagian itu apa namanya private static void main string itu kan kalau di Hmm. TM kemarin itu kalau dari dosennya tuh kayak langsung gitu Mas kayak human terus human satu terus langsung new human terus itu kayak langsung dikasih apa namanya langsung dikasih nilainya gitu. Nah, sedangkan emas kan itu beda ya. Nah, itu kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan nggak pakai private static void itu sama aja berarti Mas. Jatuh. Harusnya, harusnya beda sih. Nggak ada, aku coba dulu ya. Karena biasanya kalau di C# itu harusnya di dalam kayak public atau private. Coba dulu, coba dulu. Aku juga agak lupa. Satu semester gak nyentuh sisa. Oke. Oh ya bisa. Jadi untuk manggil apa objek baru dari sebuah kelas human itu bisa tanpa harus dimasukkan ke public, private void main kayak aku tadi itu bisa. Tapi nanti biasanya kalau sudah di project-project itu alangkah lebih baiknya kalian harus ada sebuah apa ya namespace, ada public static void main kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu nanti diajari. Kayak apakah sudah terjawab? Sudah terjawab Mas, makasih. Oke. Oke, kelas sudah konstruktor ya. Di konstruktor kalian mainnya ada di kelas human. Oh ya, sebentar. Kelas kalian misal nanti sudah kayak diproyekan, nanti kan kalau kelasnya kalian banyak, itu kan bisa mengaruhi apa ya? Lainnya nanti panjang ke bawah gitu kan. Nah, itu kalian bisa bikin kelas di dua file yang berbeda. Caranya tuh ke eh, apa ini yang apa? Ada icon C sharpnya ini, klik kanan sama kelas. Jadi add kelas baru. Ini nggak tahu sudah diajar belum di TL. Kayaknya udah ya. Jadi terus ini buat file dari kelas kalian. Misal apa ya? Kelas human, dari human ini. Dot CS. Oke, tunggu. Nah, ini file untuk kelas kalian. Nah, jadi kelas human ini bisa ditaruh di sini. Ini hapus saja. Terus manggilnya, bentar, aku lupa. Bentar. Oh iya, sorry. Di sini kan error ya. Nah, itu karena kelasnya ini belum di public. Kurang lebih kayak gitu. Ya, coba ya. Internal kelas public. Kelas human. Hmm, kok malah error?
Ntar apa nggak lupa. Namespace Asik. itu aduh, kan namespace Oh, itu beda. gimana gimana? Oh iya, yang itu kan kamu kasih namespace tuh. Ya, Ya kenapa itu nih space-nya? kelasnya jangan di public static, di public aja, public aja. Oh, Itu human yang waktu bikin objek. human. Ah, Enggak, iya, di itu nih, di yang program. di program. Yang di program.js. Oh, Nah, ah, itu yang waktu bikin human-nya itu depannya kasih namespace. Apa namespace seperti tadi? ibu. Enggak lah, yang di human.js kan itu mau kasih namespace tuh tadi. Ya, i. Nah, Oh, nah itu berarti taruh ini depan. kayak di space ya? Iya, itu taruh kayak namespace juga apa-apa. Saya kayak mau. Nggak ini. Kayak, Misalnya wis dalam internal kan ya? enggak dia jawabannya kelas. Kelasnya dibungkus namespace. Hmm. Sih. Itu juga ada. Kayaknya duduk gara-gara ini space. Gimana gimana? Entah. Lupa aku. Yang kelasnya mau wis public kan tapi nama karo tinggi Wih, space public. public. Human does contain definition for nama. Oh, Internal. iku program kelas programmu aja internal juga. Iku internalnya hapusan. Ya kan? Keren. Sih. Masih tidak bisa. Dapat aku buka catatan. Ya, catatan. Hmm. Gimana gimana? Neng oh, tutup. Neng human.js iku kelasnya jenenge apa? Kak, human.js. Heeh. Kelasnya jenenge Ohane cilik no iku. Boh, gue iya. Tipe bisa merusak. Nah, nah ya. Perkara tipu ya berarti. Oke, jadi aslinya sih, ini kayaknya nggak perlu namespace aman. Jadi memang harus pakai namespace. Oh ya, jadi kalian juga bisa apa ya, memisahkan kelas kalian yang awalnya tadi satu file itu di dua file yang berbeda. Tapi di sini juga harus diperhatikan kayak apa penamaan tadi tipe kan ini humannya hanya besar, tadi hanya kecil. Nah, terus kalian juga jangan lupa tuh namespace-nya. Namespace itu apa? Untuk apa ya? Kalau aku ingat-ingat tuh kayak eh, mengorganisir dari kelas kalian itu termasuk kelas-kelas itu termasuk namespace mana seperti itu. Oke, ya konstruktor ya. Nah, untuk konstruktor kalian nge-lag. Skill nge-lag nggak? Nah, konstruktor ini apa ya? Malah itu.
Jadi di public dulu biar nanti bisa dipanggil. Kalau misalnya nggak pakai public itu nanti nggak bisa dipanggil konstruktornya. Public human, kemudian di sini kalian bisa ngisi argumennya atau parameter dari konstruktornya. Ini untuk parameternya bisa disamain dengan field atau atribut yang sudah dipasang. Itu bisa string nama sama integer tinggi. Nah, terus langsung auto this dot nama. Terus ini isinya tuh diambil dari argumen ini, string nama. Kemudian this dot tinggi, properti tingginya ini diambil dari argumen tinggi ini. Oke. Nah, konstruktornya sudah, sekarang kembali ke main. Nah, ini yang awalnya tadi nggak error ya, nggak ada garis bawah merahnya. Sekarang ada garis bawah merah. Ini menandakan bahwa si konstruktor ini eh, membuat apa ya, menyebabkan si objek yang baru dibuat atau human itu harus memiliki argumen, argumen yang sama dengan si konstruktor ini. Harus ada string nama, integer tinggi. Nah, berarti ini harus diisi dulu. Misal eh, namanya kembali di titik, koma, untuk nah ini ada keterangannya human, string nama, integer tinggi. Tingginya misal 110. Oke, udah itu aja konstruktor. Sip. Ada tambahan nggak Bim? Apa? Ada tambahan? Wah, nggak ada. Nggak ada. Sip, sip, sip. Oh ya, bentar. Ya, mungkin itu aja untuk konstruktor. Terus kalian juga kayaknya di kontrak kuliah ada diajarin metode ya. Jadi di metode, metode itu kalau dari sudut pandangku ya anggapannya kayak ya function yang bisa dipanggil seperti itu. Nah, yang nanti menjalankan apapun yang ada di dalam metode tersebut. Terus oke, lakukan. Jangan lupa untuk pabriknya biar nanti bisa dipanggil-panggil void misal if. Nah, ini misal console dot line apa ya? Nama, jadi misalnya nama sedang makan. Ya, sudah. Oke, nah ini si void, betul gini public void ya. Si metode public void ini nanti akan menjalankan perintah console.writeLine nanti akan ditampilkan di konsol. Nah, terus di sini coba aku panggil si metode tadi human satu dot apa tadi it ya ini. Nah, ini aku hapus dulu. Kan apakah console.writeLine-nya berhasil? Jadi nanti akan menjalankan metode nah Ricky sedang makan. Kok bisa gitu? Jadi ya anggap aja kayak kita menjalankan sebuah fungsi yang berisikan sebuah perintah gitu. Jadi kita dari objek human satu menggunakan metode it yang kita buat di ini public void it. Jadi kita manggil metode it yang nanti akan menjalankan konsol line nama sedang makan. Nah, nama ini tadi kok munculnya Ricky karena kita sudah membuat konstruktor di sini Ricky seperti itu. Ya, sampai sini ada yang enggak? Mau izin bertanya. Ya, silakan. Sejujurnya saya sejauh ini masih
kurang paham kayak perihal public sama private, terus ada static void-nya itu. Sebenarnya kemarin sama Pak Tia itu udah dijelasin, tapi yang kayak public, private, sama void-nya itu. Nah, sebenarnya void-nya ini agak sulit untuk dimengerti juga sih Mas buat Oh, oke. saya. Mungkin buat Oke. teman-temannya juga. Statiknya juga masih nggak paham itu maksudnya gimana ya Mas? Oh, Makasih. oke. Sebenarnya untuk private, public sama protected ini kayaknya bakal diajarin minggu ke depannya. Jadi nanti tuh anggap aja kalau public itu biar bisa diakses oleh kelas lain atau ya biar bisa diakses kelas lain atau kelas induk gitu. Sedangkan kalau misalnya ini kelas human-nya aku buat private itu nanti eh, ya nanti kalau apa ya kalau sudah di private tuh nggak bakal bisa dijalankan di kelas lain. Jadi nanti bakal error. Begitu pula untuk protected. Protected itu biasanya digunakan untuk uh, protected. Biasanya digunakan kalau misal apa ya, ada kelas induk dan ada anak induk. Jadi nanti itu di apa? Induknya bisa jadi kan ada kelas induk dan kelas anak. Kalau misal di kelas induknya itu protected, jadi si kelas anak itu bisa jalankan function atau metode yang ada di kelas induknya. Sedangkan kelas lain yang bukan anaknya itu tidak bisa memanggil atau menjalankan kelas yang ada di induk ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk public, private, sama protected. Terus apa tadi? Oh ya, void ya. Jadi void ini kalau aku baca-baca itu sebuah tipe data yang mana nanti itu menjalankan metode. Jadi itu kan metode metode eh, yang menggunakan tipe data void. Yang nanti isi dari metode tersebut tidak mengembalikan value atau nilai. Atau biasanya kan kalau di bahasa pemrograman tuh return gitu loh. Jadi kalau menggunakan void itu nggak pakai returnan gitu. Itu malah error. Tapi kalau kalian nggak pakai void, misalnya apa ya, double, itu baru kalian menggunakan return, return apa value seperti itu. Nah itu perbedaannya. Nah itu penjelasannya void. Kapan void itu dipakai, kapan nggak dipakai. Itu dari aku. Sampai sini gimana? Penjelasanku udah bisa dipahami. Iya Mas, kalau yang bagian statik itu gimana ya? Kalau statik ya, statik itu biasanya biar bisa di apa ya? Untuk mendefinisikan anggota. Jadi misal public static void. Nah, biar si metode ini apa ya termasuk anggota dari kelas human. Kalau begitu. Gimana Mungkin ada tambahan enggak? ya mungkin aku mau nambahin yang Dari statik ya. ya Kembali gas. ke yang program.js dulu, coba biar bisa nyontohin. Nah, kan itu yang it tadi nggak statik kan ya? Yang metode it yang di kelas human tadi. Nah, kalau nggak statik, kamu manggil metodenya itu harus bikin objek dulu. Sama kayak yang di sini. Kan kamu harus bikin human 1, terus ya seterusnya, terus baru bisa manggil human1.it. Nah, itu. Kalau pakai statik, kamu nggak perlu bikin objek dulu. Jadi bisa langsung akses human.metodenya apa gitu. Cuma ya humannya yang human ini, yang hanya gede ya. Jadi kamu nggak perlu bikin objek dulu. Cuma kalau statik itu nanti aksesnya, atributnya itu yang statik doang. Jadi misal ke kelas human, nah itu kan ada atribut nama terus tinggi. Itu kan cuma public doang, nggak statik. Nah itu nggak bakal bisa diakses dari metode yang statik.
gitu. Jadi gunanya apa? Mungkin kalau sejauh ini kalian nggak bakal pakai ya. Nggak tahu, mungkin bakal diajarin nanti. Cuma kalau pakainya nggak tahu nanti. Tapi intinya gitu. Jadi intinya si metode itu nanti nggak akan tergantung pada objeknya. Gitu. Gimana? Yang tanya tadi udah paham belum? Oke Mas, sejauh ini lumayan lebih mengerti. Kalau misalkan kita mau cari tahu tentang kayak public, private, terus barusan static, ada void juga, itu nama materi atau submaterinya apa ya Mas? Biar kayak kita bisa cari di Google. Hmm. Apa ya? Encapsulation, Mbak. Encapsulation. Encapsulation. Apa ya? Akses. Oh, akses modifier. Nah, iya. Gimana? Kalau yang public private protected itu akses modifier. Kalau yang static ya kayaknya static aja gitu sih. Kamu cari static gitu. Oke. Apa barusan gimana Mas? Benar. Yang awal? Akses modifier. Ya, gitu. Jadi intinya buat ngontrol akses ke hal-hal yang ada di dalam kelas gitu. Jadi misal makasih Mas. Iya, jadi misal publik itu kan tadi boleh diakses dari mana saja gitu dan ya seterusnya. Oke, siap Mas. Thank you. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Rek? Dari awal yang aku sampaikan sampai ini, public void, sampai metode. Kayaknya cuma ini aja ya. Apa lagi? Saya tak lihat. Kontrak enggak. Kalau subjek atribut metode yang space. Gimana? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Ada tambahan nggak Bim? Kayaknya udah materi. Iya, kayaknya itu doang sih. Ya buat pengenalan aja sih hari ini. Kan Oh ya, aku mau tanya. Kalian udah dikasih tugas ya? Itu gimana? Lancar atau mungkin ada kendala? ada yang resen kayak. Iya, langsung. Yang resen langsung. Oh, Tes tes. masuk. Oh ya. Ya, permisi Kak, izin tanya tadi gimana caranya separate kelasnya itu Kak? Sorry tadi mungkin agak miss dari saya. Supaya gimana? Kelasnya separate itu filenya bisa Dua gini tak? iya. Oh itu kalau ini yang ikon VBO Prap 1 yang ada ikon sisapnya, ini klik kanan, terus ke bawah ini ada submenu add, terus ke bawah lagi ini ada submenu kelas. Ini diklik kelasnya. Nah, terus yang ini dipilih yang kelas. Nah, terus ini di bawah ada penamaannya. Bebas kalian menamain apa? tar.cs. Tinggal di add.
Nah, jadi sudah itu aja. Iya, terima kasih Kak. Oke. Oh, sip. Apa ya namanya? Hmm, ya aku mau nambahin lagi. Misal, kalau misal kalian bingung yang metode void itu gimana penerapannya, terus metode yang selain void itu gimana, itu misal aku coba di sini ya. Misal aku bikin variabel double, double ini yang khusus desimal, ya, terus double y, bikin metode. Nah, di sini aku kasih argumennya double x sama double y. Kemudian si double x ini aku kalikan z sama dengan aku kalikan dengan y. Ini double. Ini baru return. Kalau nggak pakai void itu kita harus pakai return. Nah, kalau kita pakai void berarti kita nggak perlu menggunakan return kayak tadi. Return z. Nah ini kita bisa panggil di sini. Kalau hasil sama dengan kita panggil si multiply-nya ini. Nah, terus ini bisa diisi dari variabel x dan y. Nah, aku coba konsol lain hasil. Nah, ini nanti akan menjalankan si multiply ini, yang mana satu ya apa argumen dua argumen ini nanti diisi satu dua, kemudian bakal masuk ke data yang di bawah ini. Jadi satu dikali dua seperti itu. Baru mengirimkan z. Nah, z-nya ini nanti masuk ke ini isi dari variabel hasil. Nah, dua hasilnya. Terus ini kalian juga misal mau bikin variabel baru langsung di sini bisa x kali y. Ya mungkin itu aja tambahannya. Oke, gimana Biru? Kayaknya udah ya. Ya udah sih. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak, Rek? Kalau misal udah ada, mungkin bisa tak sudahi dulu ya kelas praktikum malam ini. Sebentar, aku kirim absensi.
absensinya aku tutup tak batasi ya sampai 12